Sempat tolak Liverpool, inilah sosok yang bikin Martin Zubimendi akhirnya pilih Arsenal. Arsenal kembali memperkuat skuadnya dengan merekrut gelandang bertahan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Pemain asal Spanyol ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai transfer mencapai 55 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah, menjadikannya salah satu rekrutan termahal The Gunners musim panas ini. Zubimendi, yang menghabiskan 15 tahun bersama Real Sociedad, mengungkapkan bahwa Arsenal selalu menjadi tujuan utamanya, begitu ia memutuskan untuk meninggalkan klub lamanya. Begitu saya memutuskan untuk pindah, Arsenal adalah satu-satunya klub yang saya incar karena gaya bermain mereka cocok dengan saya, ujar Zubimendi dalam wawancara pertamanya bersama Arsenal. Pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya sudah bisa bergabung dengan Premier League musim lalu, setelah Liverpool berusaha mendatangkannya. Namun, Zubimendi memilih bertahan di Real Sociedad sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan Arsenal musim ini. Arsenal adalah tim muda, penuh motivasi, dan sangat ambisius. Mereka sudah menunjukkan potensi besar akhir-akhir ini, dan saya yakin yang terbaik masih akan datang. Tambahnya, Zubimendi juga mengungkapkan betapa terkesannya ia dengan skala besar klub ini. Begitu Anda tiba di sini, Anda langsung menyadari betapa besarnya Arsenal. Andrea, direktur teknis, dan Mikel, manajer, sangat memperhatikan saya, membuat saya tidak ragu sedikit pun. Salah satu faktor yang mempercepat adaptasinya adalah kehadiran rekan setimnya di Real Sociedad, Mikel Merino, yang bergabung dengan Arsenal musim lalu. Selain itu, Zubimendi juga mengenal Odegaard dengan baik. Saya senang bisa bermain lagi bersama Merino. Kami sudah banyak berjuang bersama di Sociedad dan itu akan memudahkan transisi saya di sini. Odegaard juga pemain hebat. Saya yakin mereka akan sangat membantu, ujarnya. Hubungannya dengan manajer Mikel Arteta juga menjadi nilai tambah. Keduanya berasal dari kota yang sama, San Sebastian, dan pernah membela tim akademi Antiguoco serta Real Sociedad. Kami punya banyak kesamaan. Kami berasal dari kota yang sama dan pernah membela tim yang sama. Pasti akan banyak cerita seru di luar lapangan, kata Zubimendi sambil tersenyum. Dengan kedatangan Zubimendi dan kiper Kepa Arrizabalaga yang direkrut dari Chelsea, Arsenal semakin menunjukkan ambisi mereka untuk bersaing di papan atas musim depan. Zubimendi sendiri tak menyembunyikan target besarnya. Ini momen penting dalam karir saya. Saya siap memberi yang terbaik untuk membantu tim meraih kesuksesan. Saya yakin bersama Arsenal masa depan akan lebih cerah, tutupnya. Arsenal akan memulai persiapan pramusim pada pekan ini, dan fans sudah tidak sabar melihat chemistry Zubimendi dengan para bintang lainnya di Emirates Stadium. Mengapa Arsenal ingin membeli Noni Madueke dari Chelsea? Arsenal dikabarkan tengah berupaya mendatangkan Noni Madueke dari Chelsea. Nilai transfer yang dibicarakan mencapai 50 juta pounds. Namun, dengan Bukayo Saka sebagai pilihan utama di sayap kanan, keputusan ini menimbulkan tanda tanya. Apakah masuk akal bagi Arsenal mengeluarkan dana besar untuk pemain pelapis? Kepercayaan diri menjadi hal penting bagi pemain profesional saat pindah ke klub baru. Tapi bahkan pemain paling percaya diri pun tahu sulit menggantikan peran Saka di skuad utama Arsenal. Jika Madueke benar telah menyepakati kontrak personal, tentu ada peran yang diharapkannya di Emirates. Maka dari itu, penting untuk melihat lebih dalam alasan di balik langkah Arsenal ini. Madueke tampil 84% dari total menit Premier League musim lalu di posisi sayap kanan. Itu adalah posisi milik Bukayo Saka di Arsenal yang jarang tergantikan. Mengeluarkan 50 juta pounds hanya untuk pelapis tentu terlihat berlebihan. Namun, Arsenal memang butuh pengganti sepadan saat Saka cedera atau kelelahan. Musim lalu, Saka sempat absen 3 bulan karena cedera hamstring. Ketidakhadirannya berdampak besar terhadap performa tim secara keseluruhan. Meski cederanya jarang terjadi, kebutuhan akan rotasi yang efektif tetap penting. Arsenal harus punya opsi yang kompeten di posisi krusial tersebut. Kepindahan Madueke bisa jadi bukan hanya untuk peran sebagai pelapis Saka. Ada kemungkinan ia diincar sebagai pesaing Gabriel Martinelli di sisi kiri. Martinelli tidak tampil meyakinkan musim lalu dan Arsenal butuh peningkatan di sektor itu. Meski jarang tampil di kiri, Madueke mulai dicoba di posisi tersebut pada akhir musim. Ia bermain cukup baik di laga besar seperti melawan Liverpool, Manchester United, dan Newcastle.
Total 334 menit di sayap kiri ia jalani di bulan terakhir musim 2024-2025, namun sampel waktunya masih terlalu kecil untuk dijadikan patokan. Performa Madueke di sisi kiri masih butuh pembuktian lebih lanjut. Secara statistik, Madueke adalah pemain yang eksplosif dan berbahaya. Ia mencatat 3,5 tembakan per 90 menit, tertinggi kelima di Premier League musim lalu. Dalam kategori expected goals non-penalti, ia mencatat 0,42 per 90 menit, unggul dari banyak pemain non-striker lainnya. Ia juga masuk 3 besar untuk sentuhan di kotak penalti lawan, 8,8 per 90 menit, hanya di bawah Mohamed Salah dan satu pemain lainnya. Ketika bermain di kiri, meski jumlah tembakannya menurun, angka XG tetap stabil. Itu menunjukkan efisiensi yang menjanjikan, meski berada di posisi yang tidak ideal. Madueke punya keunggulan langka, mampu menembak hampir sama baik dengan kedua kaki. Hanya sedikit pemain yang punya rasio seimbang antara kaki kanan dan kiri seperti dirinya. Saat bermain di kiri, ia tetap bisa menusuk ke dalam maupun melebar keluar. Ini memberikan fleksibilitas taktis yang menarik bagi Arsenal. Ia juga unggul dalam melakukan progressive carry, 6,1 per 90 menit, dan membawa bola menuju gawang. Selain itu, ia sering menghasilkan tembakan dari aksinya membawa bola. Meski kontribusi itu sedikit menurun saat bermain di kiri, statistik tetap menunjukkan potensi besar yang bisa dioptimalkan. Madueke bukan hanya berbahaya saat membawa bola, ia juga rajin melakukan pergerakan tanpa bola yang mengancam. Dengan 7,7 pergerakan tanpa bola ke kotak penalti per 90 menit, ia termasuk 5 besar di Premier League musim lalu. Dari 544 pergerakan, 14,3% menghasilkan peluang tembakan untuk Chelsea. Angka ini hanya kalah dari 2 pemain Liverpool, menunjukkan efisiensi tinggi. Contohnya saat melawan Manchester United, pergerakannya membuka ruang dan menciptakan 2 peluang meski gagal dikonversi menjadi gol. Harga 50 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah memang tinggi, tapi masuk akal dalam pasar saat ini. Madueke adalah winger muda yang telah teruji di Premier League. Di usia 23 tahun, ia masih bisa berkembang dan menyesuaikan diri dengan peran ganda di Arsenal, bisa bermain di kiri dan menjadi pelapis di kanan, membuatnya aset yang berharga. Jika Madueke mampu konsisten di sisi kiri, ia bisa menjadi solusi jangka panjang untuk Arsenal, dan saat Saka butuh istirahat, ia bisa langsung mengisi posisi tersebut tanpa mengurangi kualitas. Dengan fleksibilitas, statistik mentereng, dan usia muda, Madueke bisa menjadi rekrutan cerdas yang membantu Arsenal bersaing di berbagai kompetisi.